warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Sulfa. Di bab 9 ini kita akan membahas tentang firewall. Di sini ada sekitar 18 materi. Yang pertama yaitu konsep chain. Di sini terdapat 5 VPC klien, ada VPC 1-5, kemudian ada satu perangkat switch yang memiliki vendor Cisco. Jadi bebas pilih vendor apapun. Ada juga satu perangkat router mikrotik yang terhubung ke internet dan juga ada rules-nya. Rules-nya, router kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing kepada klien yang ada. Jadi kumpulan PC-PC ini bisa mengakses internet. Inilah yang dinamakan dengan konsep internet gateway, yaitu menjadikan router kita untuk mendapatkan internet yang kemudian di-sharing ke klien yang nantinya network environment kita bisa akses internet, baik dari sisi router ataupun sisi klien. Jadi jika sisi klien bisa internetan, baik melalui mikrotik, maka router kita bisa kita sebut sebagai internet gateway. Yang kedua yaitu if and then. Di sini kita anggap if itu adalah jika dan itu adalah maka. Jadi if itu merupakan paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah paket web, FTP, inilah yang disebut dengan if. Sedangkan dan itu dari spesifikasi paket dari atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan kita berikan pada paket yang disetting di atas tadi, inilah yang disebut dengan then. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita buka Winbox-nya untuk konsep if and then. Di sini kita bisa temukan pada firewall filter. Di sini kita klik if, IP, lalu firewall. Di sini kita tambahkan rule pada filter rules-nya. Kita klik tanda plus. Lalu di sini general itu merupakan menu if. Jadi nanti kita bisa definisikan saja SRC address-nya berapa dan sebagainya. Klik chain. Ini adalah jenis-jenis chain-nya. Kemudian dari paketnya ini apa yang akan kita lakukan atau action-nya. Klik action. Jadi action-nya di sini itu adalah then-nya. Apakah akan di accept atau di drop nantinya. Langsung saja kita masuk ke kasusnya. Yang pertama itu ada blokir ping IP tertentu dari PC ke router. Kita ke menu if-nya, di bagian general kita pilih chain apa yang cocok. Karena ini dari basic router, maka kita bisa pilih chain-nya yang output. Lalu kita definisikan IP address PC-nya berapa, SRC address-nya misal di sini. Kalian bisa cek di control panel. Lalu kita klik protokol. Kita pilih paket apa yang akan kita blokir. Misalkan di sini paket ISCMP. Kemudian dan-nya kita akan blokir IP-nya. Berarti kita pilih yang drop. Itu dia untuk contoh kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, di sini PC ingin memblokir akses Facebook. Kita klik add. Bagian general, untuk chain-nya kita pilih yang forward karena dia melewati router. Kemudian di SRC-nya kita isikan IP address PC kita. Kemudian di DS address-nya kita isikan IP address Facebook-nya. Kita dicek di command prompt. Lalu ketikkan komen yaitu ns-lookupfacebook.com. Di sini kalau kalian error bisa tambahkan 1.1.1.1 untuk pakai Cloudflare DNS sebagai alternatif. Di sini IP-nya saya segini, kemudian paketnya yang diblokir itu HTTPS, maka pada bagian protokol kita pilih yang TCP DST port. Selanjutnya kita berikan port HTTP-nya yaitu 443. Ini adalah port dari HTTPS-nya Facebook. Action, kemudian untuk chain-nya kita akan memblokir, maka kita pilih yang drop. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsep strategi. Jadi konsep strategi pada firewall filter terdapat dua, yaitu accept view, drop any, drop view, accept any. Jadi topologi kita memiliki 5 posisi. Untuk konsep yang pertama kita coba dua komputer agar tidak bisa ping.
sedangkan yang lainnya bisa. Untuk kasus yang pertama kita akan gunakan strategi kedua, yaitu drop view accept any, karena artinya blokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Sedangkan untuk kasus yang kedua, dia bisa gunakan strategi accept view drop any. Yang keempat yaitu kasus 1, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Pastikan semua perangkat sudah running. Di sini kita bisa ping ke router. Jika sudah bisa, kita kembangkan lagi menjadi 2 VPC. So, IP dan IP DHCP. Sebelum itu bisa request IP DHCP untuk semua VPC-nya. Jika sudah, buka Winbox-nya, lalu IP, lalu firewall, dan add. Kemudian di bagian if, chain-nya kita pilih yang input, lalu SRC address-nya bisa diisi sesuai VPC 1. Untuk protokolnya kita menggunakan yang ini. Kemudian di bagian action, kita pilih yang accept. Jika sudah, bisa kita apply, lalu oke. Kemudian kita konfigurasikan lagi untuk VPC yang lainnya. Di sini kita pilih yang input, lalu SRC address-nya biarkan kosong. Kemudian protokolnya isi yang ini, lalu pada bagian dan action-nya kita pilih yang drop. Kita langsung saja lihat pada Pinet Lab-nya. Kita coba ping ke router, kemudian pada VPC lainnya ke ping. Di sini dari VPC 2 sampai 5 tidak bisa ping. Sekarang kita kembangkan yang bisa ping hanya VPC 1 dan juga VPC 2. Yang lainnya tidak bisa. Di sini menu accept kita buka, lalu kita copy. Di sini ke general, di bagian SRC address-nya kita ganti saja IP yang menjadi VPC 2, lalu apply. Jangan lupa drop-nya taruh di bagian paling bawah, karena jika drop-nya kita taruh di paling atas nantinya sama saja tidak berfungsi semua. Langsung saja buka VPC-nya. Di sini kita ping ke router 5, yaitu kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Di sini saya akan menambahkan topologinya. Lalu pilih yang VPC. Untuk name-nya bisa kita ganti menjadi server. Untuk icon-nya bisa ganti menjadi server. Yang ini ya. Lalu deskripsinya kita ganti menjadi server. Lalu save. Di sini kita sambungkan servernya ke Mikrotik menggunakan Ether 3. Kita setting IP address pada Ether 3 terlebih dahulu. Ke menu IP address, kemudian di sini klik add. Untuk IP-nya di sini, lalu Ether-nya Ether 3. Selanjutnya kita lihat pada servernya. Ketika show IP, di sini saya akan menambahkan IP statik pada servernya. Lalu kita cek lagi dengan komen show IP. Kemudian kita buka Winbox-nya. Di sini IP roles yang tadi bisa kita disable semuanya. Kemudian di sini kita akan menambahkan VPC 3 dan VPC 4 bisa ping ke server. Di sini chain-nya pilih yang forward. Kemudian SRC address-nya kita isi dengan IP VPC 3-nya. Lalu DST address-nya kita isi dengan IP server. Kemudian pada then action kita pilih accept, lalu apply dan OK. Kemudian di sini kita klik copy, lalu di sini SRC address-nya kita ganti menjadi IP VPC 4. Selanjutnya kita buat yang drop any, kita klik add. Untuk chain-nya kita gunakan yang forward. SRC address-nya kita kosongkan. Kemudian di DST address-nya kita isi dengan IP server.
Lalu untuk actionnya pilih yang drop. Kita coba buka VPC-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ping IP servernya. Kita coba lagi. Dan di sini tidak bisa. Kita coba pada VPC lainnya. Yang keenam yaitu kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping internet. Ini kita memilih dua VPC yang tidak bisa ping ke internet, sedangkan yang VPC lainnya bisa. Di sini kita akan menggunakan chain-nya yang forward dan strateginya yang drop view asap any. Buka Winbox-nya. Di sini kita disable semua. Untuk chain-nya kita pilih yang forward. SRC address-nya diisi dengan IP VPC 2. Untuk DST address-nya kosongkan. Protokolnya yang ECMP. Untuk out interface pilih yang Ether 1. Untuk bagian DEN yang action-nya pilih yang drop. Kita buat lagi. Kita copy saja, kemudian kita buat lagi yang asap any. IP-nya kita ganti menjadi IP VPC 3. Untuk out interface pilih yang Ether 1. Bagian DEN action-nya yang accept jika sudah apply dan oke. Kita coba yang dimana di sini seharusnya bisa ping ke internet. Kita coba ping 888. Kita juga coba pada VPC 2. Kemudian jika kita ping di sini juga tidak bisa karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi dengan tujuan VPC 2 ini dan ini tidak bisa ping ke internet. Kasus yang keempat yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Di sini kita akan menambahkan satu perangkat Linux untuk digunakan sebagai tampilan GUI. Nantinya saya akan menambahkan sistem operasi Linux Ubuntu desktop. Klik kanan, lalu pilih yang Docker EU. Image-nya saya menggunakan Linux desktop. Nama dan deskripsinya diganti menjadi Linux. Kemudian ikonnya diganti menjadi desktop Linux. Di sini Ether satunya di checklist. Primary console-nya diubah menjadi RDP. Di sini Linux-nya dinyalakan, lalu hubungkan ke switch. Buka Winbox-nya, ke IP, firewall. Di sini rules-nya kita disable semua. Karena di sini kita akan memblokir seluruh PC yang ada. Jadi kita akan menggunakan strategi drop, any, dan chain-nya digunakan adalah forward. SRC dan DST address-nya kosongkan saja. Untuk protokolnya pilih yang TCP. DST port-nya kita berikan port-nya yaitu 443. Di bagian advanced, pada bagian TLS host kita ketikkan youtube.com. Lalu aktifkan action-nya. Di sini kita pilih yang drop. Buka Linux-nya. Untuk proses membuka Linux-nya cukup lama ya. Di sini saya akan mencoba mengaksesnya melalui Chrome. Di sini kita ubah mode samaran terlebih dahulu. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan, lalu klik New Incognito Window. Lalu kita ketikkan saja youtube.com. Dan di sini kita tidak bisa mengaksesnya karena internet kita telah diblokir. Selanjutnya yaitu firewall lock. Merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router kita. Dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai activate Windows yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Selanjutnya kita akan mencoba memblokir akses pada jam tertentu. Di sini di Winbox-nya tidak sama dengan laptop saya. Karena itu agar bisa menggunakan parameter waktu di firewall,
kita bisa mengkonfigurasikan NTP terlebih dahulu. NTP itu adalah kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu di router port MikroTik. Ini kita setting waktunya, klik sistem, kemudian ini ya. Pengaturan waktu ini dinilai tidak tetap. Jadi, dia bisa menjadi kembali ke default saat router report. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan NTP. NTP dibagi menjadi dua, yaitu NTP server dan juga NTP client. Untuk NTP server itu dia penyedianya, sedangkan NTP client itu penerima. Di sini kita klik sistem. Untuk NTP itu memiliki nama lain, yaitu SNTP. SNTP itu model-modelnya dari NTP. Kita klik SNTP-nya. Untuk enable-nya kita checklist. Primary NTP servernya kita isi dengan time Indonesia. Berarti di sini ketikkan 0.id.pool.ntp.org. Dan yang sekunderinya kita isikan 1.id.pool.ntp.org. Kemudian kita apply. Modelnya akan menjadi unique clock time zone-nya. Kita cari yang Asia atau Jakarta. Jika sudah, bisa kita apply. Lalu untuk cara otomatis di sini dia akan berganti waktunya. Selanjutnya kita blokir youtube.com menggunakan parameter waktu. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita buka IP firewall. Di sini filter rules-nya sudah ada konfigurasi youtube.com. Di sini kita bisa edit. Di bagian ekstra kan terdapat time atau waktunya. Kita klik, kemudian misalkan di sini saya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kemudian di sini ada harinya. Kita bisa tentukan saja mau hari apa. Misal di sini saya hari Sabtu dan Minggu. Nah, tadi kan kita setting dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sekarang kita jam 2:30 kita coba cek youtube.com. Sebelum ini kita apply. Lalu bisa coba di Chrome-nya Linux. Yang ke-10 yaitu konsep address list. Jadi, konsep ini yaitu cara menjadikan IP address menjadi satu nama, dan salah satu fungsi dari address list juga kita bisa tahu bahwasanya ini sebagai action pada firewall untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindai dan dimasukkan ke dalam klien. Di sini kita ke Winbox. Untuk contoh kasusnya, misalkan ada satu klien nakal, kita tambahkan saja list tersebut. Untuk caranya, tuliskan identifikasi. Di sini saya akan memberikan nama klien nakal untuk IP address-nya segini ya. Kita apply dan oke. Bisa jika ada klien nakal yang lebih dari satu itu, kita bisa tambahkan rules yang baru lagi. Kita klik add, namanya juga sama namanya sama seperti tadi. Kemudian jika ada kasus baru, ada satu network, sekaligus semua PC-nya masuk ke dalam klien nakal ini, maka kita bisa menambahkan address list-nya. Sebelumnya yaitu klien nakal, lalu address-nya kita isi dengan IP network dari jaringan tersebut. Jadi artinya para klien ataupun semua orang yang terdapat pada network 2.0 ini masuk ke dalam klien nakal. Yang ke-11 yaitu address list. Untuk firewall filter, kita bisa menggunakan fitur address list, di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini sudah terdapat address list yang tadi kita konfigurasikan. Bisa kita hapus saja. Kemudian kita disable. Di sini kita akan mencoba menggunakan kasus yang pertama, di mana kita akan mencoba
Hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Jika kita lihat pada rules-nya, itu berarti yang nomor 0, 1, dan 2 ini kita hidupkan kembali karena IP yang kita gunakan sebelumnya merupakan IP DHCP, yang mana itu nantinya dia akan berubah-ubah. Di sini kita mengganti IP VPC-nya menggunakan IP static. Tapi sebelum itu kita disable dulu IP DHCP servernya agar tidak tabrakan. Di sini saya sudah menyiapkan IP yang akan kita konfigurasikan pada VPC 1 sampai VPC 5. Kita buka terminal VPC-nya. Untuk beritanya kita bisa gunakan seperti ini, kemudian gateway-nya seperti ini, kemudian enter. Kemudian kita setting DNS-nya juga dengan command IP DNS 8888. Kemudian kita cek IP-nya dengan command show IP. Maka di sini IP address-nya sudah ada, begitu juga dengan VPC yang lainnya. Tinggal kita konfigurasikan saja. Lalu kita coba cek ping dan juga ping google.com. Kemudian pada VPC ini kita ketikkan IP dan gateway-nya VPC 3. Kita setting DNS-nya juga. Kita lanjut pada VPC selanjutnya. Jika sudah, kita lanjut ke firewall rules-nya. Sebelum itu, kita bisa buat terlebih dahulu address list-nya. Bisa di sini saya akan memberi namanya approve, dan address-nya bisa kalian isi dengan IP VPC 1 sampai IP VPC 2, di mana itu artinya kita bisa hanya VPC 1 dan 2 bisa ping ke router. Kemudian, untuk bagian drop, di bagian general DST address-nya kita isikan IP address network. Jika sudah kita apply, selanjutnya kita akan lakukan pengujian terlebih dahulu. Kita coba ping ke router. Yang ke-12 yaitu address list untuk firewall NAT. Jadi firewall NAT kita sempat dapat digunakan sebelumnya pada bab internet gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter bekerja dengan konsep if and then. Namun, jika beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada akhir firewall NAT terdapat dua tipe yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan juga DST NAT. Pada menu IP firewall, di sini kita sudah membahas firewall filter, dan juga firewall address. Di sini kita akan membahas kasus yang hanya beberapa VPC yang bisa ping internet. Sebelum itu kita buat dulu address list-nya. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita bisa gunakan rules yang sudah kita setting sebelumnya. Di sini chain-nya tetap menggunakan SRC NAT. Selanjutnya kita coba cek pada VPC untuk ping 888. Yang ke-13 yaitu SRC NAT Masquerade. Network Address Translation atau NAT adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan satu alamat IP publik. Kita lihat pada Winbox. Jadi NAT itu sama seperti filter rules, yaitu terdapat if and then-nya. Jadi di bagian if di sini adalah apa yang ingin kita pilih, apa itu SRC NAT ataupun DST NAT.
Sedangkan di bagian then-nya di sini terdapat action yang akan dilakukan, apakah itu masuk peret ataupun yang lainnya. Di sini masuk peret digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dinamik maupun statik tergantung dari ISP-nya. Pada konfigurasinya di Winbox, di sini saya akan menggunakan action yang masuk peret, karena MikroTik kita bisa mendapatkan IP public baik dinamik maupun statik. Yang ke-14 yaitu SRC-NAT. Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public statik. Di sini kita akan membahas kapan penggunaan SRC-NAT itu. Di sini ada rules yang sudah kita dapat pada bab sebelumnya. Pada bagian action kita akan menggunakan masuk peret. Dia menggunakan kumpulan IP privat menjadi satu IP public dinamik. Kapan penggunaan SRC-NAT? Jadi ini kita ganti menjadi SRC-NAT, nanti dia akan ada tambahan menu to addresses. Jika kita lihat pada IP, lalu addresses di sini pada header satunya pernah kita konfigurasi. Untuk slice 24 itu ada banyak. Di sini kita coba ping 88 dulu. Yang ke-15 yaitu persiapan topologi APC 2. Di sini saya akan mengembangkan topologi, di mana untuk Linux-nya di sini saya akan hapus, kemudian saya akan menambahkan topologi Docker dengan image Apache. Di sini kita bisa close lab dulu, kemudian klik device. Di sini terdapat banyak image. Untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakan yang Apache 2. Kita download saja yang ini dengan klik get device. Karena saya di sini sudah download, jadi saya langsung saja lanjut ke topologinya. Di sini tambahkan saja, kemudian pilih yang Docker IO. Untuk image kita gunakan yang Apache 2. Name-nya kita isikan menjadi Docker Web Server. Ikonnya bebas. Kemudian IP-nya, karena saya menggunakan statik, maka saya menggunakan IP dari Ether 2. Kemudian default root-nya kita isikan IP address MikroTik Ether 2. Lalu DNS-nya kita isikan 8888. Kemudian di sini primary console kita menggunakan telnet. Secondary console-nya kita gunakan yang SSH. Kita save. Kita nyalakan servernya. Di sini kita hubungkan dengan switch. Buka servernya. Kita coba cek apakah IP-nya sudah tersetting atau belum. Dengan command if config ether 1. Kita coba lakukan ping internet. Di sini tidak bisa karena pada video sebelumnya kita hanya mengizinkan beberapa VPC saja. Ke Winbox-nya pada firmware. Nah, bisa kita edit di sini advance-nya, kita hapus saja. Kita coba lagi ping. Yang ke-16 yaitu DST-NAT. Konfigurasi DST-NAT-nya, pengguna yang ingin akses ke klien pasti ujungnya lewat Ether 1. Semua dan sebelumnya kita sudah tentukan agar web servernya bisa diakses dari jaringan luar, maka nantinya jaringan luar akan menggunakan IP public-nya si MikroTik. Sehingga tampilan yang akan ditampilkan nantinya adalah si web server. Kita tambahkan role baru. Di bagian jendela chat-nya kita pilih yang DST-NAT. Kita pilih yang TCP. DST port-nya kita bisa tambahkan port 818181. Di bagian then-nya, action-nya kita bisa pilih yang DST-NAT.
Dan untuk ports-nya kita isikan HTTP yaitu 80. Kemudian kita cek pada browser. Kita coba ketikkan IP address-nya, kemudian port-nya /2, kemudian 818181. Yang ke-17 yaitu konfigurasi DNS server. Berfungsi untuk mentranslate IP ke domain. Ketika klien ingin mengakses server yang ada, maka kita akan menggunakan domain. Rule yang kita buat sebelumnya, di sini kita bisa disable, kita buka DNS-nya, kita pilih IP, DNS nantinya kita akan mengubah nama servernya. Sebelumnya menjadi server 1 dan juga server Apache yang akan kita ubah menjadi server 2. Server 1 domainnya akan kita beri namanya server 1 mydomain.com. Yang server 2 mydomain.com. Ketika klien ingin mengakses servernya, tinggal menggunakan nama domainnya. Pada bagian DNS di sini all remote-nya kita checklist. Kita daftarkan domainnya dengan IP servernya. Klik static. Tambahkan untuk name-nya. Kita sesuaikan dengan nama domain yang sudah dipersiapkan tadi. Lalu kita buat untuk yang server 2, kita klik add. Untuk namanya saya akan menggunakan server 2, kemudian di bagian IP address-nya kita isikan segini. Kita sudah memiliki 2 domainnya. Kita lakukan pada VPC yang pertama. Kita konfigurasikan dulu IP DNS-nya. Yang terakhir yaitu redirect. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya pada hotspot vProxy, DNS server router yang lainnya. Misalkan ada pengguna internet yang membuka klien, maka si router kita akan melempar keluar ke web server Apache kita. Di sini kita klik add. Di bagian action-nya, ketika kalian pilih DSD nanti itu terdapat addresses. Dan ini digunakan untuk menspesifikasikan kemana. Jika menggunakan yang redirect itu untuk address-nya tidak ada. Karena paketnya itu akan dilempar ke webnya sendiri. Kita tambahkan IP-nya, nanti bagian general menggunakan DSD-NAT. DSD address-nya kita isikan dengan IP DNS dari VPC-nya. Contohnya di sini IP 888, protokolnya menggunakan yang UDP, portnya 53, action-nya menggunakan yang redirect. Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC-nya. Lalu kita coba ping server 2. Jika DNS-nya bukan 88, misalkan 11 atau yang lainnya, maka kalian bisa matikan saja DSD address-nya. Jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.